Pemirsa, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke seluruh sosial media Anda. Serta jangan lupa untuk aktifkan tombol lonceng notifikasi untuk mendapatkan berita-berita terupdate seputar Kepri setiap harinya. Pemirsa, tepatnya hari ini tanggal 6 Januari 2022 merupakan momen spesial bagi kota Tanjung Pinang, di mana sejak tahun 1784 hingga hari ini, kota Tanjung Pinang dijuluki sebagai kota gurindam memasuki usia yang ke-238 tahun. Mau tahu lebih dalam tentang sejarah kota Tanjung Pinang? Saksikan liputannya berikut khusus untuk Anda. Usia ke-238 memanglah bukan usia yang muda, terutama bagi suatu daerah. Kini ianya terus berbenah dan berjalan dengan porosnya, di mana ia juga pernah diamanakan sebagai ibu kota provinsi Riau pada tahun 1957. Namun hanya berjalan sekitar 2 tahun saja lamanya, dan kemudian pada tahun 2002 diberikan amanah kembali menjadi ibu kota provinsi Kepulauan Riau hingga hari ini. Hari jadi ke-238 tahun pun telah diraih. Untuk menggali sejarah singkat Tanjung Pinang, kami berkesempatan mendatangi seorang sastrawan yakni Rendra Setiadihardja yang juga seorang penulis dan akademisi di kota Tanjung Pinang. Ditemui di sela kegiatannya, dirinya berkisah sejarah penetapan hari jadi kota Tanjung Pinang yang bertepatan dengan peristiwa tenggelamnya kapal perang milik Belanda, yakni kapal Malakas Walvaren saat itu dibombardir oleh pasukan Raja Haji Fisabilillah di perairan Tanjung Pinang. Rendra menyebutkan ada 2 tipe penetapan hari jadi sebuah daerah. Tipe pertama adalah mengambil momentum yang bernilai heroisme, seperti peristiwa 6 Januari 1784 yang kemudian dijadikan Hari Kota Tanjung Pinang. Meskipun jauh sebelum tahun ini, Tanjung Pinang telah dibuka pertama kali oleh Tun Abdul Jamil dari Johor pada tahun 1673 silam. Banyak peristiwa sebenarnya yang melingkupi kota Tanjung Pinang. Sebenarnya secara pendekatan historis, tahun 1673, Hulu Riau itu sudah dibuka oleh Laksamana Tun Abdul Jamil. Perpindahan ibu kota Kesultanan Johor dari makam Tauhid ke Hulu Riau. Cuman peristiwa itu tidak menjadi catatan penting karena sedikit mengandung nilai heroismenya. Tetapi di masa itu sudah ada perkembangan komunitas di masa Hulu Riau yang sekarang kita kenal dengan Sungai Cara. Nah, kenapa sejarah kota Tanjung Pinang diambil dari Perang Riau 6 Januari 1784? Karena nilai-nilai kepahlawanannya yang diambil, nilai-nilai heroismenya. Di mana pada tanggal 6 Januari 1784 itu Raja Haji berhasil mengalahkan atau membombardir atau bahkan menenggelamkan salah satu kapal induk milik Belanda, yaitu Malakas Walvaren. Perang Riau pecah akibat Belanda melanggar perjanjian yang ditetapkan, membuat Raja Haji Fisabilillah melakukan perlawanan kepada Belanda yang saat itu menempati Malakas sebagai basisnya. Dalam catatan sejarah dari berbagai referensi, Perang Riau berkecamuk hingga 7-8 bulan lamanya. Namun peristiwa tenggelamnya kapal Malakas Walvaren dinilai sebagai momentum kemenangan yang patut diambil sebagai hari jadi kota Tanjung Pinang. Sebagaimana tertuang dalam bukunya Eliza Netzer, nah itu lebih kurang sekitar 7-8 bulan Belanda sudah mengepung wilayah Hulu Riau sebenarnya. Nah, tepat pada 6 Januari 1784, pasukan Raja Haji berhasil mengebom Malakas Walvaren yang pada saat itu tersangkut di Pulau Paku. Dan Pulau Paku itu Malakas Walvaren sempat tersangkut karena pada hari itu memang kalau kita baca Tufat Al-Nafis, kondisi angin yang tidak memungkinkan untuk sebuah kapal belayar, sehingga menjadi sasaran empuk pasukan Raja Haji untuk membombardir Malakas Walvaren. Nah, ketika itu Raja Haji meroleh kemenangan dan peristiwa itu dianggap sebuah peristiwa yang sangat penting karena memang Belanda merasa kekalahan di masa itu, kemudian mereka menghentikan penyerangan ke Riau, bahkan mereka kembali ke Melaka. Hari ini, Tanjung Pinang semakin menuju pada peradaban yang baru, semangat baru dan diikuti banyaknya pembangunan serta perkembangan zaman saat ini. Dengan mengingat sejarah, maka diharapkan menjadi motivasi bagi generasi ke generasi agar terus melanjutkan perjuangan untuk kemajuan negeri ini. Muhammad Nazarullah, GoTV News melaporkan.